Left, Pak, left. Iya, jangan rekam. Banyak dari kita yang diculik satu-satu teman-teman, maka jangan bisa diberikan. Aduh, maskot akan ada mikir. Maskot. Tolong. Kondisi teman-teman dan amankan kondom kita kawan. Jangan sampai ada aksi seperti hal yang tidak diinginkan seperti balikan kawan semua. Maskot akan mikir. Pokok iya, makanya justru karena kawan kita di bawah, maka kita harus kondusif dulu tenang teman-teman semua. Rapikan kembali barisan dan jangan sampai ada yang keluar dari barisan kawan semua. Oke, teman-teman rakyat nih, kondusif ya. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Apapun yang terjadi tetap manusia dilakukan. Jangan sampai seperti hal belasan yang terjadi kalau tidak akan hal seperti itu menjadi asas kebenaran bagi perjuangan kita pada hari ini. Sepakat dan katakan dulu. Baik, dan perlu kami sampaikan bahwasanya aksi
akan tapi akan rektor atau liberalisasi dan kapitalisasi untuk kepentingan pribadi kaum beragama. Betul. Kenapa bapak-bapak ini ingin menahan kami sedangkan kami aspirasinya jelas? Tidak hanya membawa ajaran terkait mahasiswa, fasilitas dan lain, bahkan kenaikan gaji bapak-bapak kami bawa karena kami memikirkan moral serta tanggung jawab sosial kami penting. Itu yang harus diingat. Kami paham kalau kinerja bapak-bapak itu pada ada yang di bawah UMR, ada yang bahkan bermain di atas itu. Lalu bagaimana dengan aksi yang barusan yang terjadi? Kesempatannya bersama manusia ini coba saling membunuh. Apalagi di dalam ajaran Islam, satu nyawa yang terbunuh maka sama halnya dengan membunuh seluruh umat manusia. Maka dengan itu kita dalam masyarakat yang terdidik, yang terakomodir dan rapi dalam pergerakan kawan-kawan. Apapun yang terjadi, mau itu aksi, chaos dan pemukulan secara fisik oleh pihak birokrasi hari ini, itu tidak menjadi masalah karena itu adalah konsekuensi logis yang harus dilakukan. Bahkan, tetapi bagaimana kemudian apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi aspirasi yang kita bawa, itu harus dicapai kawan-kawan. Baik, dari penyampaian kami dari tadi, sekiranya bisa dicerna oleh teman-teman kepolisi atau birokrasi. Kami tidak ingin ada hal seperti barusan terjadi lagi. Kenapa? Kami paham sebagai posisi kami mahasiswa sebagai agen of change dan agen of control yang menyuarakan aspirasi tentunya dengan secara prosedural dan dengan cara yang baik tentunya. Apakah rekan-rekan itu semua? Oke, baik. Mohon izin, saya menjamin masyarakat yang akan kondusif. Kami hanya ingin coba menyampaikan aspirasi di dalam evaluasi hidup tersebut sehingga bagaimana rektor ini bisa mendengar apa saja menjadi keresahan kami. Yang saya kembalikan kepada kawan satu. Baik. Semua masaksi yang bergabung dalam ajaran kita kan ada yang berdiri satu sama lain. Semuanya berkumpul di sini. Saya minta dengan hormat semua masaksi. Turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Semua masaksi yang merasa diri bergabung dalam aliansi ini. Jangan sampai kejadian yang barusan terjadi itu terulang kembali teman-teman sekalian. Apakah teman-teman masih semangat? Apakah teman-teman masih semangat? Indonesia! Perempuan yang melawan. Baik teman-teman sekalian, kita sama-sama mendengarkan penyampaian orasi dari Presiden dan undangan teman-teman sekalian. Pada Presiden dan waktu dan tempat dipersilakan. Hidup mahasiswa! Indonesia! Saudara semua, tepat hari ini tanggal 20 kita diberikan surprise yang begitu mulia oleh para pembentuk undang-undang PP nomor 22 tahun 2023 yang mengatur tentang kebijakan 500.000. Tapi pihak rektorat menyatakan bahwa PP itu kita kesampingkan. Akan tetapi WR2 mengirimkan lampiran PP itu sebagai bukti landasan hukum. Kemudian kita ingin menuntut POB yang jelas, prosedur operasional baku untuk rekan-rekan yang ada di UKM Universitas Mataram. Formatnya tidak jelas. Kita diminta merevisi laporan, tapi tidak ada format yang jelas. Undang-Undang nomor 20 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28C itu menjelaskan dengan hak kita untuk menyampaikan aspirasi dan demokrasi. Kemudian Bapak Ibu semua, saya sudah memikirkan PR1. Saya sudah sampaikan kita ingin meminta klarifikasi terkait isu mandiri, akan tetapi hanya di-read saja. Kemudian setelah kita masuk ke ruangan rektorat kemarin, dengan gagahnya Bapak Mamat, Bapak kita bersama menantang saya untuk berantem memukul. Kita tidak diizinkan membawa HP, kita disadap HP kita tidak diizinkan untuk merekam. Fokus kepada titik itu. Premanisme yang terjadi hari ini
seharusnya tidak dilaksanakan. Rekan-rekan semua, kemudian saya ingin sampaikan antar puskesmas itu. Ada videonya, aman tenang aja. kemudian masalah tumpah. Kemudian masalah tumpah, ibu bapak semua. Masalah sarana dan prasarana. Masalah tumpah dan diberatkan 25.000 harus 10 kali tes. Kemudian kita ingin menuntut komitmen dari Bapak Rektor untuk memberikan fasilitas pelayanan kursus gratis di setiap fakultas. Apakah tidak ada dasar hukum kita melaksanakan ini? Apakah tidak ada dasar hukum kita melakukan aksi? Apakah tidak ada dasar kita melaksanakan kegiatan ini? Silakan. Sampai rekan-rekan Ormawa, saya sendiri di ruangan rektorat, ruangan sidang sedat, kami berempat orang diminta pertanggungjawaban masalah himbauan, sampai masalah personal, masalah lembaga diintimidasi. Saya memang bukan dari keluarga yang mempunyai banyak gerbong, tapi haram hukumnya. Kita takut terhadap apa yang menjadi kebatilan. Mandiri ditertibkan, mandiri tanpa ada sosialisasi. Ibu bapak semua, kalau ibu bapak membaca SK Rektor yang diterbitkan tanggal 12 Juni, itu adalah awal dari seleksi mandiri. Tapi sampai tanggal 14, sampai tanggal 16, itu masih maintain situsnya. Kemudian calon mahasiswa baru. Ibu bapak semua, kita mempunyai dasar yang jelas dan kajian yang jelas. Tidak ada alasan kami turun ke sini tanpa kajian dan alasan yang jelas. Kemudian kita dipukul. Saya sendiri merasakan itu. Laporkan satpam. Kenapa mahasiswa? Hanya ada satu cara, hanya ada satu kata dan satu kata, yakni lawan. Baik, terima kasih banyak pada Pak Pres yang sudah menyampaikan orasi ilmiahnya. Lagi-lagi, sekali lagi kita meminta dari Menteri PHBP Putra agar menyampaikan orasi ilmiahnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Tuhan, atas nama kemanusiaan, atas nama Tuhan, Jangan terpancing. Kawan-kawan, benar menggerakkan kita. Jangan sampai ada satu binatang, dua setan yang memancing, yang menjadi provokator dalam aksi kita hari ini. Atas nama kemanusiaan yang sering kita gaungkan, bahwasannya UNRWA sebagai laboratorium seksual, UNRWA sebagai kiblat pendidikan, kampus nomor 1 yang ada di NTB. Namun apa yang kita lihat sekarang? Kita dihadapkan dengan oknum-oknum premanisme yang memukul, bahkan dibentuk untuk menghabiskan anggaran kampus, terkait dengan terjadi di tiap-tiap fakultas. Bahkan ada dari beberapa mahasiswa yang melakukan KKN menjadi korban atas tindakan pelecehan seksual oleh kaum biadab, kaum bangsat, dengan kawan-kawan. Jadi itu yang saya minta Pak, atas nama kemanusiaan Pak, lihat ini Pak, kawan-kawan. Apakah Bapak tidak mempunyai anak, lalu kemudian memukul, menindak teman-teman kita makan? Ada dari beberapa raut wajah yang menampakkan penyesalan, yang menampakkan bahwasannya kita sebagai manusia adalah musuh birokrasi. Maka kita saya bersumpah bahwa kami membayar SPP Pak, kami membayar SPP, lalu kemudian kami datang sini untuk bagaimana menagih
Kasih jalan dulu mobil teman-teman. Pelan-pelan. Baik, terima kasih banyak pada Menteri PHD Pemda yang sudah menyampaikan orasi ilmiahnya. Teman-teman sekalian, bahwa mengacu apa yang memang problem kebijakan yang tidak berpihak pada kita sebagai mahasiswa dan juga tidak berpihak pada orang tua kita, teman-teman sekalian. Melihat bagaimana menjadi dasar dan acuan PP nomor 22 tahun 2023 itu cacat secara materi dan formil, teman-teman sekalian. Dan saya tantang bahwa jika ada aturan pelaksanaan dari PP itu, maka bisa dinyatakan sebagai legalitas hukum dan kuat, teman-teman sekalian. Akan tetapi apa? Tidak ada aturan pelaksana. PP itu bisa dipakai manakala ada peraturan pelaksana, teman-teman sekalian. Kita juga berbicara tentang basis hukum. Kita menyampaikan orasi ilmiah, punya data-data hukum, teman-teman sekalian. Akan tetapi pembungkaman ruang-ruang demokrasi, pengukuran, tindakan-tindakan premanisme itu sudah dilakukan oleh tanpa melibatkan aparat, teman-teman sekalian. Lagi-lagi perintah aparat, teman-teman sekalian. Maka dari itu saya berharap perlu seluruh masyarakat, seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Mataram yang bergabung dalam aliansi mahasiswa UNRAM melawan. Mari kita sama-sama bersatu, kita sama-sama berkomitmen, berkonsisten agar 13 tuntutan itu bisa tersampaikan di Rektor Universitas Mataram, teman-teman sekalian. Sekali lagi, ya, kalau memang posisi Mas Haji masih ambulatur, teman-teman yang masih berdiri di bawah, mari satu panah semua panah, teman-teman sekalian. Ya, saya lagi mau minta semua Mas Haji, silakan berdiri di sini. Ya. Baik, sekali lagi saya minta dengan hormat yang berdiri di samping kanan, samping kiri, yang di belakang masih ambulatur, silakan. Ya, teman-teman humas mana? Ya, silakan buka komunikasi. Kita akan mulai menyampaikan lagi-lagi orasi, teman-teman sekalian. Jika yang kedua kalinya lagi-lagi tindakan-tindakan seperti tadi, haram bagi kita, bodoh di tengah jalan, teman-teman sekalian. Ya, pantau teman-teman sekalian. Ya, kita di Universitas Mataram sudah banyak problem masalah, mulai dari tingkat gedung yang mewah sampai dengan tingkat macam-macam fakultas. 13 tuntutan itu dirasakan semua mahasiswa UNRAM. Kita menagih hak kami sebagai mahasiswa. Kita sudah menunaikan kewajiban kami. Teman-teman kalian, tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 30 Juli itu batas pembayaran SPP, teman-teman kalian. Lagi-lagi kita menunaikan kewajiban. Akan tetapi apa, teman-teman kalian, ketika kita menagih hak kita sebagai mahasiswa, ditunjukkan tindakan-tindakan premanisme. Saya tahu bapak-bapak yang berdiri di sini kerja berdasarkan SOP, kerja berdasarkan tugas dan kunci. Lagi-lagi bapak yang kami hormati, bapak kami di undang-undang, teman-teman sekalian. Jangan sekali-kali meninggal, memukul atas masa aksi yang terorganisasi, teman-teman sekalian. Saya memanggil teman-teman perwakilan dari OKP agar menyampaikan orasi ilmiahnya. Teman-teman dari SMI, teman-teman dari baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa, salam persatuan kawan-kawan. Ada beberapa hal poin penting yang ingin saya sampaikan mengenai bobroknya pendidikan di Universitas Negeri Mataram hari ini, kawan-kawan. Yang pertama, Universitas Negeri Mataram sesat sebagai landasan pendidikan untuk bagaimana mencerdaskan bangsa itu sendiri, kawan-kawan. Karena memang yang bisa kita lihat hari ini, pendidikan di Universitas Negeri Mataram dia hanya berbicara masalah kepentingan dan eksploitasi, penindasan dan lain sebagainya, kawan-kawan. Sebenarnya itu semua adalah
bagaimana birokrasi kampus mendiskriminasi mahasiswa itu sendiri, kawan-kawan. Beberapa persoalan yang mampu menyatukan seluruh elemen mahasiswa untuk bagaimana menyuarakan persoalan-persoalan yang ada di Universitas Negeri Mataram hari ini, kawan-kawan. Tetapi apa respon balik dari birokrasi kampus, kawan-kawan? Yang kita dapatkan adalah bagaimana pemukulan, pencekikan dan lain sebagainya, kawan-kawan. Itu sebenarnya sudah melanggar bagaimana kita menyampaikan pendapat di muka umum itu sendiri, kawan-kawan. Makanya saya menegaskan pendidikan negeri Universitas Mataram cacat sebagai ladang pendidikan untuk mencerdaskan generasi bangsa, kawan-kawan. Bisa kita lihat, kawan-kawan, di mana letak diskriminasi, di mana letak eksploitasi, di mana letak komersialisasi itu sendiri, kawan-kawan. Banyak pemungutan liar di tiap-tiap fakultas, kawan-kawan. Banyak tindakan represivitas yang dilakukan oleh birokrasi kampus hari ini, kawan-kawan, lewat perangkat kerasnya itu sendiri, kawan-kawan. Dengan kita melihat bagaimana watak rektor Universitas Negeri Mataram hari ini, kawan-kawan, cuma satu yang bisa kita lakukan, kawan-kawan, yaitu bagaimana kita membungkam ruang keangkuhan rektor itu sendiri, kawan-kawan, dengan cara melawan itu sendiri, kawan-kawan. Karena memang hari ini, kawan-kawan, kita ada lawan tanding yang cukup kuat, kawan-kawan, untuk melawan perangkat keras Universitas Negeri Mataram hari ini, kawan-kawan. Kecuali kita bersatu, merangkul satu sama lain, kawan-kawan, untuk bagaimana berjuang bersama-sama dalam menegakkan hak-hak kita di Universitas Negeri Mataram ini, kawan-kawan. Baik, 1, 2, 3. Ya, itu, kawan-kawan. Tidak ada lawan tanding yang cukup kuat, kawan-kawan, selain kita meleburkan diri, mempersatukan diri, bagaimana melawan pembungkaman yang dilakukan oleh Universitas Negeri Mataram lewat aparat Satpam, kawan-kawan. Maka dari itu, kawan-kawan, dengan melihat pendidikan yang bobrok di Universitas Negeri Mataram dengan sistem yang cukup kejam hari ini, kawan-kawan, dengan sistem yang bobrok hari ini, kawan-kawan, melihat dunia pendidikan ya melenceng daripada asansinya, kawan-kawan, bagaimana menciptakan bangsa itu sendiri, kawan-kawan. Ya, kira-kira itu orasi politik dari saya, kawan-kawan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih banyak pada teman-teman perwakilan dari sini. Sekali lagi saya ingin tes semangat masa aksi. Kita lebih dari 1 jam berdiri dan tidak ada reaksi daripada pimpinan Universitas Mataram, teman-teman sekalian. Ini menandakan apa, teman-teman sekalian? Sudah mencederai ruang-ruang demokrasi, teman-teman sekalian. Maka dari itu, kami memanggil perwakilan dari teman-teman BEM Peternakan agar menyampaikan orasi ilmiahnya. Teman-teman dari Peternakan, Assalamualaikum mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini, kawan-kawan, pada momentum ini, kawan-kawan sekalian, di mana
Biaya pendaftaran teman-teman itu sekitar 500.000. Bagaimana kita bayangkan orang tua kita di rumah, kawan-kawan? Itu yang bekerja dengan cangkul, yang bekerja dengan masih menggunakan arit. Saya tidak bisa membayangkan teman-teman, apabila keluarga-keluarga kita yang menginginkan pendidikan keluar itu di perguruan tinggi, tetapi dengan biaya pendaftaran yang begitu melambung, maka niat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita tidak jadi mengenyam pendidikan. Sepakat apa tidak, teman-teman? Maka dari itu, teman-teman, apakah birokrasi Universitas Mataram ini yang kita kenal, universitas yang ternama di Nusa Tenggara Barat ini, yang katanya teman-teman go internasional, tapi realitanya teman-teman masih tradisional. Sepakat apa tidak? Maka dari itu, teman-teman, saya harapkan kita satu suara di sini, teman-teman, untuk bagaimana kita mengawal tuntutan kita, teman-teman. Mungkin dari itu, hanya itu mungkin dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ketua BEM Peternakan sudah menyampaikan orasi ilmiahnya. Saya memanggil lagi sekali lagi dari teman-teman dari BEM Pertanian agar menyampaikan orasi ilmiahnya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sambut salam hangat dari saya, salam hangat dari seorang mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Teman-teman semua, bahwasanya telah kita ketahui bersama apa yang telah teman-teman sekalian. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan di bawah. Oke, kami minta kesediaan dari Menko digerakkan. Agar kita sepakat untuk mencabut aturan untuk mendesak rektor itu untuk maka hanya ada satu kata, lawan. Mahasiswa. Kawan-kawan sekalian, jika kita sama-sama sepakat untuk turun ke jalan, satu yang sakit semua harus sakit, satu yang panas semua harus panas. Karena apa? Kita adalah satu kesatuan. Kita bukan lagi dari fakultas hukum, kita ini kata apapun, tapi kita adalah satu kesatuan. Aliansi mahasiswa UNRAM yang menggugat, aliansi mahasiswa UNRAM yang peduli terhadap apa yang menjadi kondisi kampus ya kawan-kawan sekalian. Sepakat kita untuk maju ke depan. Aneh. Dimasuk nih, Mas. Dimasuk nih. Kawan-kawan saksi, jangan sampai ada yang terprovokasi. Kita fokus apa yang menjadi hajat kita bersama. Kita fokus apa yang menjadi perjuangan kita sama-sama, kawan-kawan. Sepakat? Itu yang perlu menjadi pencerdasan bagi kita semua. Itu hanya satu persoalan, kawan-kawan sekalian. Kemarin kami berempat dengan Prisma, dengan Menko, dengan Ketua DPM UNRAM, itu bukan hanya diguncang secara kelembagaan, tetapi intimidasi secara personal oleh jajaran birokrat. Bayangkan jumlah pihak rektorat yang 20 sekian itu dihadapi hanya dengan 4 orang mahasiswa. Direpresi, bahkan diancam bertaruh. Kita yang sebagai mahasiswa apa bisa kita lakukan sekalian? Selain hanya kita menggunakan nalar serta intelektual kita. Jadi kita perlu pertanyakan siapa yang menggunakan nalar, apa menggunakan ayah anda kita yang ada di rektorat, atau kita sebagai mahasiswa masih belajar. Kita perlu pertanyakan lagi bagaimana gelar doktor serta profesor dari orang-orang di atas itu, kawan-kawan sekalian. Jika akal serta nalar tidak digunakan, yang digunakan hanyalah fisik. Karena apa? Proses dialog yang harus mengedepankan pikiran serta gagasan serta pencarian solusi itu dihadapkan pada hal-hal yang intimidatif. Bahkan kawan-kawan sekalian yang perlu digarisbawahi, badan yang disebut mahasiswa UNRAM itu diancam untuk dibekukan jika tidak aksi hari ini, kawan-kawan sekalian. Itu saya hanya ingin menjelaskan dan menggambarkan bagaimana watak birokrasi kita hari ini, kawan-kawan sekalian. Jika kita diam, maka kita akan semakin ditindas. Jangan takut kita direpresi, jangan takut kita dikubur, kawan-kawan sekalian. Ketika misalnya mereka ingin mengubur kita
yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya kita adalah bibit yang kemudian tumbuh besar menjadi berkembang dan menghancur siapapun yang menghalangi proses perkembangan itu, kawan-kawan sekalian. Dan sekarang hari ini kita sebagai mahasiswa, kita sebagai dalam proses pembelajarannya, jangan lantang untuk menyuarakan apa yang menjadi kebenaran. Jangan takut menyuarakan apa yang menjadi keresahan kita. Remeh. Panas sekali. Haram hukumnya bagi kita sebagai mahasiswa mendiamkan apalagi mundur. Jika kita sama-sama sepakat sudah 3 hari ke belakang kawan-kawan sekalian untuk tergabung di dalam aliansi, untuk menyepakati melakukan kajian siang malam sehingga melahirkan 13 tuntutan itu, maka yakin dan pastilah kita akan mencapai apa yang menjadi keberhasilan serta usaha-usaha kita yang kita lakukan hari ini. Kawan-kawan sekalian, panasnya matahari pagi hari ini kawan-kawan, bahkan menuju siang, hingga kita direpresi oleh pihak-pihak birokrasi, itu tidak sebanding dengan penderitaan orang tua atau keluarga kita yang menjerit, menangis untuk mengumpulkan uang pendaftaran kawan-kawan sekalian. Yang perlu digarisbawahi, 500.000 itu adalah uang untuk tesnya saja, bukan uang daftar ulang untuk masuk untuk beli alamat bukan. Tetapi syarat administratif, syarat keuangan hanya untuk mengikutnya saja. Belum tentu lulus, belum tentu tidak lulus juga kawan-kawan sekalian. Itu masih banyak kemungkinan. Biaya 500.000 itu untuk di Nusa Tenggara Barat itu terbilang mahal kawan-kawan sekalian. Hanya untuk duduk diam mengikuti tes, hanya kertas saja. Hanya itu saja kawan-kawan. Rutinitas tes itu tetap dilakukan setiap tahun kawan-kawan sekalian. Tapi ada peningkatan harga. Apa kita hanya diam kawan-kawan sekalian dengan melihat kepemberontakan itu? Apa kita hanya diam melihat kezaliman itu kawan-kawan sekalian? Sekali lagi saya katakan, jika kita hanya diam melihat kezaliman, maka lepas alma mater, pulang ke kampung kawan-kawan sekalian. Pulang, tidak usah menggunakan gelar mahasiswa. Karena kita sebagai mahasiswa kawan-kawan sekalian, wajib hukumnya untuk menyuarakan apa yang menjadi kebenaran, untuk menuntut apa yang menjadi keadilan dan menyuarakan apa yang menjadi penderitaan masyarakat kawan sekalian. Oleh karena itu kami mohon dengan sangat kepada bapak-bapak Satpam, Unram untuk memberikan kami jalan ke depan. Karena ini bukan hanya kepentingan kami dari mahasiswa, tapi ini merupakan kepentingan bagi bapak, keluarga, serta saudara-saudara, mungkin anak-anak dari bapak sekalian. Karena apa? Kami memberikan kesempatan seluas-luasnya dan memperjuangkan sebesar-besarnya untuk hajat hidup mencapai orang banyak. Kita tidak ingin adik-adik kita, keluarga kita, dan anak bapak-bapak sekalian yang ingin daftar Unram itu tidak bisa masuk mendaftar hanya karena alasan tidak cukup biaya. Karena yakin kawan-kawan sekalian, orang tua kita di rumah itu rela melakukan apapun untuk membiayai anaknya sekolah. Kita tidak ingin di suatu saat orang tua kita mencari pekerjaan sedang mengusahakan uang pendaftaran kita itu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kecelakaan bahkan meninggal dunia. Itu sangat jauh dari apa yang menjadi keinginan kita. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, patut bagi kita dan bagi bapak-bapak satpam keamanan dari Unram untuk melindungi kita dalam menyuarakan apa yang menjadi keresahan-keresahan kita semua, bukan sebaliknya. Bahwasanya keberpihakan kita bukan kepada mahasiswa, kita tidak memusuhi rektorat, kita tidak membenci Unram. Justru kehadiran kita di sini dengan terdiri dari puluhan lembaga, terdiri dari berbagai fakultas yang ada di Unram, itu justru menunjukkan kecintaan kita terhadap Unram. Kita tidak ingin universitas terbaik yang ada di Nusa Tenggara Barat ini itu menerapkan aturan yang salah. Kita tidak ingin Unram yang dicap sebagai kiblat ilmu pengetahuan yang ada di NTB itu menggunakan regulasi yang salah. Kita tidak ingin mahasiswa yang miskin, orang-orang yang tidak mampu itu tidak mendapatkan akses yang sama dengan orang yang kaya, orang yang anaknya pejabat, orang yang anaknya pengusaha hanya bisa mendapatkan di sini, hanya mendapatkan perkuliahan di sini. Kita tidak ingin itu. Kita ingin keadilan di sini hanya untuk pemerataan keadilan. Bahwasanya anak orang kaya, anak bos, anak pengusaha, anak pejabat, anak petani, anak pembulung, anak pencuri, anak penjudi, anak semua orang yang memiliki semangat untuk menempuh pendidikan yang di Universitas Mataram yang ada di kampus biru ini kawan-kawan sekalian, itu wajib hukumnya mendapatkan akses yang sama. Kita tidak ingin adanya ketimpangan keadilan, ketimpangan pendidikan. Semua orang harus mendapatkan akses yang sama kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan kepada bapak-bapak pihak keamanan, bukan untuk merepresi kami,
tapi kami ingin melindungi kami. Kami mohon dengan sangat kepada seluruh pihak keamanan untuk melindungi kami, untuk menuju ke depan dan memfasilitasi kami untuk menemui Bapak Rektor. Biarkan Bapak Rektor agar mencoba panasnya matahari, mencoba dan mencium keringat kami yang berjuang dari pagi hingga detik ini, kawan-kawan sekalian. Hanya itu, jangan sampai itu hanya berdiam diri di ruangan AC, menaik pesawat dan kerja. Kita tidak ingin hal itu. Jika kita kalkulasikan biaya perjalanan segala macam, itu bisa membiayai sampai 3 barangkali untuk 1-2 orang. Bayangkan kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu, kami tidak ingin berpanjang kawan. Kami mohon dengan sangat kepada Bapak keamanan untuk memfasilitasi kami, untuk memberikan kesempatan kami untuk menyuarakan apa yang menjadi keresahan kami. Saya mohon dengan sangat. Bagaimana kawan-kawan? Sepakat? Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Ya kawan-kawan, saya mohon dengan sangat untuk maju 2 langkah. Silakan, maju 2 langkah. Kawan-kawan, tidak ada yang represi. Saya mohon dengan sangat dari pihak keamanan untuk memberikan kami kesempatan. Sekali lagi kami berikan dengan sangat kepada pihak keamanan. Kami tidak ada membawa senjata apa-apa, kami tidak membawa parang, kami tidak membawa senjata. Yang hanya kami bawa adalah perjuangan untuk mencapai keadilan dengan menggunakan nalar serta proses pembelajaran yang kita dapatkan selama berhari-hari dalam menempuh kuliah. Diskusi yang berhari-hari kita lakukan sampai siang larut malam. Nah, hasil dari diskusi itu kawan-kawan sekalian, kita terapkan dan kita tunaikan lewat perjuangan juarakan sampai menjadi kebobrokan serta kejanggalan yang ada sutra. Percuma kita belajar tentang keadilan, percuma kita belajar tentang anak hukum, percuma kita belajar tentang pendidikan, jika kita melihat sesuatu yang tidak adil, jika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi pembelajaran kita, itu justru sangat mengkhianati nurani kita, kawan-kawan sekalian. Sekali lagi, kami mohon kepada seluruh pihak keamanan untuk mundur dan memberikan kami kesempatan untuk maju ke depan. Saya yakin, saya jamin, dan saya akan menjadi jaminan bahwasanya masa aksi kami tidak membawa senjata, tidak membawa alat-alat tajam, dan saya yakin bahwasanya tidak ada secuil keinginan serta niat dari sebentar masa aksi ini untuk melukai dari pihak keamanan. Benar nggak teman-teman semua? Betul. Benar nggak bahwasanya kita tidak ada niatan untuk melukai ataupun berhantam dengan orang-orang? Betul. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, kita harus tunjukkan narasi akademik kita. Kita harus tunjukkan proses pembelajaran kita. Kita harus sampaikan apa yang menjadi proses pembelajaran. Tidak ada gerakan tambahan. Hidup mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Sekali lagi saya mohon kepada pihak keamanan untuk mundur beberapa langkah. Karena kasihan kawan-kawan masa aksi ini ada yang kepanasan juga, Pak. Ayo teman-teman buat portir ya. Dari pihak keamanan. Saya mohon sekali lagi, Pak, mundur beberapa langkah untuk teman-teman ini maju ke depan. Saya yakin dan kami jamin tidak ada teman-teman di sini yang melakukan represivitas. Saya yakin itu. Tidak ada teman-teman di sini yang melakukan represivitas. Oke, kalian sekalian, maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Tidak ada gerakan tambahan. Oke. Sekali lagi kami minta kepada Bapak Satpam, Bapak Security dan seluruh pimpinan yang ada untuk mundur beberapa langkah. Kami ingin merasakan adanya seperti yang Bapak-Bapak rasakan. Betul nggak? Paham nggak? Dan maka dari itu kami mohon dengan sangat kepada Bapak-Bapak pihak keamanan untuk mundur beberapa langkah untuk memberikan kami kesempatan serta jalan untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginan, untuk menyampaikan apa yang menjadi keresahan mahasiswa. Oke, sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman saksi, jangan ada yang duduk. Kalau kita sama-sama patah, kita semuanya harus patah. Kalau kita sakit, semuanya harus sakit. Itu kepala yang harus ditetapkan di dalam setiap orang yang patah. Itu kawan-kawan sekalian. Jadi keinginan saya sangat simpel kawan-kawan sekalian. Keinginan kita dari masa aksi Bapak-Bapak sekalian itu sangat sederhana. Berikan kami kesempatan untuk maju ke depan
dan kita jamin tidak ada tindakan aktivitas yang dilakukan oleh masa. Tapi jangan itu. Benarkah teman-teman semua? Benarkah teman-teman semua? Kita harus berikan bahwa kita dalam masa yang kita dua. Maka yang tidak melakukan tindakan represivitas. Oke, silakan Humas, sampaikan dadah. Tidak boleh Del. Satu komando. Satu tujuan. Satu sekali ya. Jangan sampai kita terprovokasi. Dilakukan oleh orang lain yang boleh kita contohkan. Karena kita sebagai mahasiswa kawan-kawan sekalian. Kita harus tunjukkan bagaimana idealnya sebagai mahasiswa. Kita harus sampaikan apa yang menjadi keresahan kita kawan-kawan kalian. Sudah ratusan kali, ribuan kali kita bertemu rektor, tapi beliau sangat sibuk. Dan hari ini mungkin dengan jumlah memiliki masa yang begitu banyak, mungkin itu menjadi alasan kenapa rektor harus menemui kita. Sekali lagi saya berikan kesempatan mungkin untuk Ketua Pemudam untuk menyampaikan orasi saya. Siapa dulu yang di atas itu? Hidup perempuan Indonesia. Bisa kita naikin ini. Naik, enggak apa-apa, enggak ada. Enggak boleh. Betul ya. Betul gitu. Beli. Ilah mangga sebenarnya tangan nih Pak. Apa Bang? Seleksi mandiri. Dan kemudian himbuan itu dikatakan oleh Pak Rektor. Rektor dulu langsung turun. Sudah naik ke atas sana. Iya bener, minta aja. Kita foto bilang naik ke atas lantai sana aja. Iya, naik aja di dalam. Iya diizinin pasti. Kita mau minta foto gitu. Soalnya. Aduh 10% lagi. Kita nunggu momen ini. Ayo berbalik sini. Setidaknya masa goblok sekali gitu-gitu. Saya juga bukan anak hukum tahu kok. Masa ngempet doang kerjanya? Itu tetap tanam itu nyempot. Gak mungkin. Belajar sih dia juga. Saya bukan membela ya, tapi masalahnya gelarnya itu masa dia bayar gelar? Dia nggak tahu urusan dia. Hidup pimpinan. Sana orasi sana Don. Kita minta goblok. Orasi sana. Siapa yang mau jadi panas? Maka apakah kita masih bisa meneriakan langgam yang sama kawan-kawan sekalian?
Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Lagi-lagi kita harus melihat siapa musuh kita, kawan-kawan. Kita ditindas oleh satu elemen birokrasi rektorat, dan dia tidak melihat kita adalah bagian dari manusia itu sendiri. Kepala kita dilihat seperti rupiah, seperti dolar, seperti mata uang. Kampus Universitas Mataram memiliki jumlah mahasiswa yang banyak, dan lagi-lagi bicara mengenai satuan standar biaya operasional perguruan tinggi negeri, itu milik mahasiswa. Karena banyak dari masukan yang diterima oleh kampus adalah dari UKT, adalah dari uang yang kita bayar tiap semester, adalah dari bagaimana jeripaya orang tua kita membayar uang UKT itu sendiri. Sepakat, kawan-kawan. Oke, media. Kita perlu menunggu korban tersebut, berlawan aksinya memerdekakan diri. Bekerja. Ada negara yang ada pemerintahan yang berdaulat. Ketika Nabi Muhammad tidak yang mengatur, menindas dan melihat bahwasanya apa yang dimiliki adalah milik sendiri. Demikian orang yang hilang dia. Hidup mahasiswa. Satu komando. Satu komando. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Si panasan aja pas di DPR itu. Momen. Belum masuk. Aduh, sekali. Ini mah sampai rektorat lah ya.
Azan. Weh, rektor aja nggak sholat, Cok. Kemarin dari jam 3 sampai maghrib. Azan. Azan. Salat babul sepi. Azan. Ya, Pak. Sana. Ora, Pak.
Mic-nya, Pak. Nah, itu lagi di mana dia mic-nya nih? Di sana kayaknya mic-nya. Ah, mic kuning. Ada mic kuning itu, Pak. Ini dia habis ya baterainya. Mainnya. Yuk, mana mic kuningnya tuh? Saing efek mic nih. Anu efek. Nggak ada, dibawa kayaknya, Pak. Tiba-tiba lagi jalan, tiba-tiba kumpul pakai pentungan ya Allah. Ayo, mundur. Sarpa mundur. Sarpa mundur. Kita sudah mundur. Ingin amankan sistem dulu lah. Di lapangan bulu tangkis di depan sekretariat PBB. Ya, di lapangan bulu tangkis. Bantu koordinat yang lain. Ayo, teman-teman PBB, bantu kita untuk menekan jalan gerakannya. Ayo. Belakang dulu. Munduran teman-teman, mundur. Teman-teman yang korban lagi. Kumpul ya, Kak. Kumpul dulu di EBB depan sekretariat BEM.